Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen bisnis. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mengorganisasikan perusahaan bisnis. Langsung aja untuk menyingkat waktu, kita mulai. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana suatu organisasi itu terbentuk dan bagaimana strukturnya. Ada beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi struktur organisasi, baik untuk tujuan keseluruhan maupun tujuan yang spesifik. Setiap organisasi itu harus mengembangkan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan. Dan bagaimana antara satu dengan yang lain itu berhubungan. Sebagian besar organisasi itu hampir secara terus-menerus akan mengganti strukturnya, termasuk dari strukturnya sendiri maupun siapa yang menjabat atau memegang kendali dalam struktur tersebut. Ini adalah contoh bahkan organisasi yang umum ya, dari suatu perusahaan contemporary landscape service atau pelayanan kurang lebih adalah pelayanan untuk desain landscape, di mana puncak organisasi tertinggi itu adalah presiden direktur, dalam hal ini juga sekaligus pemilik. Jadi namun harus disadari bahwa suatu organisasi itu tidak selamanya yang menjadi presiden direktur itu adalah pemilik. Jadi bisa jadi ketika seseorang memiliki perusahaan yang banyak, bisa jadi sebagian itu dikelolakan ke orang lain. Nanti juga akan muncul namanya teori agensi, di mana di situ bagaimana seorang manajer itu diberikan kewenangan dan supaya menghasilkan keuntungan yang besar dengan segala fasilitasnya. Nah, di sini presiden direktur itu membawahi misalnya adalah beberapa manajer, di mana itu ada manajer toko eceran, manajer pembibitan, kemudian juga ada manajer pengoperasian taman. Nah, perlu diketahui juga bahwa nanti manajer itu levelnya macam-macam. Ada senior manager, general manager, kemudian juga manajer sendiri atau executive manager, ataupun juga junior manager. Nah, makanya di sini nanti ada manajer toko misalnya membawahi manajer kantor, tapi levelnya mungkin bisa jadi beda. Kalau manajer kantor itu adalah manajer biasa, artinya tidak ada embel-embelnya, atau mungkin deputy manager. Nah, sedangkan kalau manajer toko pada level yang lebih tinggi. Ya. Itu. Manajer itu juga membawahi langsung misalnya staf atau operator. Nah, kemudian dalam setiap organisasi itu ada spesialisasi dan departementalisasi. Apa itu spesialisasi pekerjaan? Misalnya dua aktivitas membangun struktur dasar dan semuanya dalam suatu organisasi, ada namanya proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dan merancang orang untuk menjalankannya. Itu jadi ketika suatu pekerjaan tertentu yang sangat spesifik, diperlukan orang tertentu juga, itu adalah spesialisasi pekerjaan. Nah, misalnya ada seorang teknikal teknikal misalnya, atau engineer di bidang kelistrikan, atau dalam hal ini mungkin juga manajer keuangan, atau manajer produksi bagian unit ekstrak, atau ada manajer produksi unit aromatik, atau mungkin ada manajer produksi unit packaging dan sebagainya. Nah, setelah terspesialisasi, pekerjaan dikelompokkan dalam unit-unit logis yang disebut dengan namanya departementalisasi.
Nah, departementalisasi ini bisa berdasarkan fungsi, bisa berdasarkan hal-hal lain. Lah, departementalisasi ini kadang dijadikan sebagai suatu unit yang terpisah atau otonom, yang sehingga di situ diharapkan ada pusat-pusat laba baru. Kita tahu dalam suatu industri itu ada namanya pusat laba dan pusat atau profit center atau juga pusat biaya. Nah, biasanya kalau produksi itu adalah pusat biaya karena keluaran uang terus, membayar orang, kemudian bayar alat, bayar operasi. Nah, sedangkan yang pusat laba itu adalah biasanya di marketing. Nah, jadi mereka akan menghasilkan ada aliran dana masuk. Aliran dana masuk, yang bagian aliran dana keluar atau biaya itu adalah pembelian atau pengadaan, kemudian maintenance perawatan, kemudian quality control, production gitu kan, pusat-pusat biaya. Unit perusahaan yang terpisah yang bertanggung jawab terhadap biaya dan labanya sendiri. Jadi di situ departementalisasi itu ada unit laba, ada unit biaya. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan secara menyeluruh adalah laba dikurangi biaya. Nah, harapannya departementalisasi ini menjadi otonom-otonom dan pemberian bonus itu kadang sekarang berdasarkan departemen ini. Bukan menyeluruh suatu perusahaan. Misalnya ada Astra gitu kan. Astra itu sekarang ada Astra Perkebunan misalnya gitu. Padahal sebelumnya ada Astra otomotif. Nah, otomotif sendiri ada Toyota Astra, ada Daihatsu Astra, kayak gitu kan. Banyak macam-macamnya. Ada Toyota Astra dan masing-masing punya departementalisasi sendiri-sendiri. Termasuk masing-masing juga punya pabrik sendiri-sendiri. Kecuali bagi yang berkolaborasi. Nah, ada beberapa bentuk departementalisasi dan di sini disampaikan ada 5. Yang pertama itu departementalisasinya itu bisa pertama berdasarkan pelanggan, kemudian berdasarkan produk, berdasarkan proses, berdasarkan geografis, dan berdasarkan fungsi. Ini adalah bagian dari pelaksanaan strategi. Jadi suatu perusahaan bisa menjalankan departementalisasi berdasarkan unit prosesnya juga bisa, berdasarkan unit bisnisnya juga bisa. Dulu saya bekerja pada suatu perusahaan yang misalnya ada 3 perusahaan departementalisasinya. Itu yang pertama adalah divisi manufaktur, di mana itu fokus prosesnya adalah proses atau manufaktur atau proses produksi atau fabrikasi. Satunya lagi adalah fokus prosesnya adalah niaga, jadi dia distribusi atau jual beli. Kemudian ada satunya lagi adalah holding, yaitu yang menaungi ketiganya. Nah, departementalisasi bisa diartikan sebagai suatu di dalam suatu unit perusahaan yang otonom ataupun dalam unit-unit yang dalam bentuk dalam hal ini adalah namanya anak perusahaan. Tergantung konsepnya yang dikembangkan. Misalnya di sini ada PLN, di situ ada unit pembangkit yang namanya Indonesia Power. Kemudian unit distribusi dan unit holdingnya juga gitu kan. Nah, kita bisa membagi berdasarkan misalnya pelanggan. Nah, departementalisasi misalnya pelanggannya adalah pelanggan yang kelas tertentu misalnya gitu. Nah, supaya lebih fokus. Jadi atas dasar keinginan-keinginan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi membeli pada produk-produk tertentu. Nah, misalnya pakaian ya. Jadi ada unit departementalisasi pakaian olahraga atau pakaian dalam dan sebagainya. Kemudian departementalisasi yang lain adalah berdasarkan produk tertentu yang diciptakan. Nah, unit misalnya unit mobil sport, nah, tentunya mungkin berbeda dengan unit mobil yang niaga atau minibus. Kemudian departementalisasi berdasarkan proses. Nah, di dalam proses ini bisa barang atau jasa, misalnya masuk ke dunia jasa, atau mungkin di barang. Misalnya nanti berdasarkan proses itu
misalnya kayak Pertamina gitu kan ada yang pertambangannya sendiri, kemudian ada yang fraksinasi atau kilangnya, kemudian juga ada distribusinya. Itu jadi prosesnya berbeda-beda. Proses pembuatan dan biasanya tentunya proses yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda dan biasanya juga akan tujuan pelanggannya yang berbeda pula. Nah, namun demikian ada sesuatu pendekatan, nah, jadi istilahnya itu pendekatan. Pendekatan apa yang paling utama yang dipilih pada saat itu? Yang keempat itu adalah departementalisasi berdasarkan geografis atau pada posisi-posisi tertentu. Jadi departementalisasi misalnya semen, nah, semen Indonesia yang dibangun di Irian tentunya itu untuk mensuplai kebutuhan semen yang ada di daerah Irian. Tentunya sudah tidak layak ketika pabrik semen yang ada di Indonesia kemudian dikirim di Irian, nanti harganya akan jauh berbeda sekali. Jadi karena suatu wilayah-wilayah tertentu yang dilayani oleh berdasarkan departemen geografis ini. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan fungsi. Jadi berdasarkan fungsi-fungsi, misalnya departemen keuangan, departemen pabrikasi, departemen kemudian quality control. Jadi itu berdasarkan fungsi-fungsi bagian atau divisi yang ada di situ. Nah, ini adalah contoh bentuk departementalisasi. Yang pertama adalah departementalisasi berdasarkan fungsi. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya keuangan. Departementalisasi fungsi itu berdasarkan ini adalah lini kedua setelah presiden, yaitu di wakil presiden atau di vice presiden. Itu ada di keuangan, ada di produksi, ada di pemasaran. Biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur itu selalu yang terbesar dan terbanyak karyawannya adalah di produksi. Karena di pemasaran itu kalau perusahaan sudah settle itu butuh 1-2 orang ibaratnya kayak gitu cukup. Begitu juga di keuangan yang ngatur apalagi dengan sistem informasi yang sekarang. Tapi kalau sudah menyangkut fisik dalam suatu industri gitu produksi itu pasti di produksi itu nanti ada kepala-kepala bagian di bawahnya gitu kan. Nah, ini terus kemudian wakil presiden produksi itu membawahi departementalisasi berdasarkan geografis karena ada di Texas, Oregon, kemudian Florida kayak gitu ya. Tapi dalam semuanya masih dalam naungan produksi. Kemudian di masing-masing wilayah geografis tadi, departementalisasi berikutnya adalah berdasarkan produk. Nah, berdasarkan produk. Itu ada produk konsumen, industri. Konsumen, industri. Jadi bedanya apa? Kalau produk konsumen itu langsung end user atau pemakai. Sedangkan kalau departementalisasi produk industri itu adalah business to business atau B2B. Misalnya suatu pabrik membuat minyak goreng. Lah minyak goreng itu yang ada di Sumatera misalnya gitu, di-split yang di jerigen-jerigen atau drum-drum itu biasanya untuk industri. Industri apa misalnya? Industri makanan, industri minuman, snack, itu industri. Jadi pasti butuhnya bukan botol-botolan, tapi diberikan dalam bentuk drum-drum, gitu kan. Kalau perlu 1 kontainer 1 ton, atau bahkan kalau perlu 1 mobil tangki. Nah, itu kalau untuk industri. Supaya apa? Untuk menekan harga. Yang penting dicurah, gitu kan. Tapi tetap kualitasnya biasanya sama aja atau bahkan lebih tinggi di industri karena butuh persyaratan tertentu. Nah, untuk yang konsumen tentunya kemasannya berbeda, tidak pakai mobil, tidak pakai blik atau jerigen-jerigen besar atau drum, tapi di sini sudah botolan, paling banter 5 liter lah kayak gitu kan. Nah, itu lebih ke arah untuk konsumen atau produk end user. Nah, dalam pembagian departementalisasi ini tadi hanya contoh, bisa saja nanti dibalik, misalnya oleh lini awal yang paling atas ini bukan berdasarkan fungsi tapi berdasarkan geografis. Misalnya dibagi dulu Vice President Manufaktur Texas, kemudian Vice President Oregon, Vice President Florida. Nah, di bawah itu ada masing-masing ada pemasarannya, ada produksinya, ada keuangannya, seperti itu. Bisa dibalik.
Itu masing-masing memiliki tentu ciri khas dan kekuatan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Justru itu organisasi harus dinamis. Artinya apa? Tidak seperti itu di situ terus gitu ya. Jadi tidak ada kejenuhan, juga tidak ada variasi improvement atau perbaikan. Kalau kita terlalu lama di dalam suatu bagian tertentu. Nah, ada beberapa contoh organisasi dan rentang kendali. Yang misalnya ini adalah organisasi datar. Jadi eh, ada organisasi yang sifatnya vertikal, ada sifatnya horizontal. Nah, misalnya yang pertama itu adalah organisasi biro hukum dan eh, yang lain-lain yang sifatnya jasa. Yang sifatnya misalnya hukum itu tidak perlu organisasi yang mendalam atau turun karena masing-masing seseorang bisa berperan untuk menjadi advokat atau pembela. Jadi kalau terlalu nanti strukturnya ke dalam, nanti apa ya, banyak yang nggak kerja, nggak menghasilkan. Jadi punya atasan, punya atasan, punya atasan gitu kan. Padahal yang dibutuhkan adalah tatap muka untuk kasus-kasus. Jadi masing-masing orang dipasrahin kasus-kasus kayak gitu. Jadi butuh orang yang banyak dalam bentuk berjajar. Nah, itu juga termasuk dalam misalnya rumah sakit gitu ya. Tidak perlu struktur yang terlalu atas ke bawah. Setiap orang yang di situ itu juga butuh pelayanan, termasuk juga di dunia pendidikan, di universitas. Di situ cukup dekan dalam satu fakultas, kemudian di atasnya adalah cukup rektor atau paling pembantu-pembantunya, pembantu rektor maksudnya, bukan pembantu rumah tangga. Nah, dan langsung di bawahnya itu adalah bisa setelah kancur adalah dosen-dosen gitu kan. Kalau semuanya menurun gitu terlalu tinggi atasnya nanti nggak bisa kerja, nggak bisa melayani mahasiswa dalam mentransfer ilmu. Nah, yang berbeda adalah di struktur kemiliteran. Kalau struktur militer itu memang sangat besar dan mengikuti garis komando. Jadi memang ada atasan-atasan. Jadi di situ ada seorang jenderal, bahkan di atasnya jenderal, seorang presiden, di situ ada panglima tertinggi angkatan bersenjata, kemudian kemudian di bawahnya adalah panglima TNI atau uh, apa ya, kepala kepolisian, Kapolri gitu. Di bawahnya kemudian ada Kodam, nah, mungkin di bawahnya lagi itu dari sisi struktur fungsionalnya. Nah, kemudian di bawahnya juga di dalamnya sendiri ada jabatan-jabatan atau golongan gitu kan. Ada mungkin di situ nanti ada setelah jenderal ada kolonel, kemudian ada mayor. Termasuk jenderal sendiri nanti terbagi-bagi menjadi mungkin brigadir jenderal, mayor jenderal dan sebagainya. Kemudian setelah jenderal, kolonel, kemudian mayor, ada kapten, ada letnan, dan seterusnya. Sampai tentunya ada kopral atau prajurit. Ya, jadi ada rentang kendali yang sangat mendalam ke bawah. Itu. Nah, kemudian ada 3 bentuk wewenang dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah dalam wewenang lini atau komando, kemudian staf dan komite. Nah, wewenang lini itu adalah struktur organisasi yang mengalir dalam garis komando dari pimpinan ke bawahnya. Dan biasanya ini paling banyak sering digunakan, yaitu berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi tertentu. Nah, harus ada komandonya, rantai komando yang sifatnya perintah. Artinya ketika perintah itu mesti dijalankan. Kemudian wewenang staf itu berdasarkan keahlian atau engineer atau technical. Jadi di situ bukan manajerial sebetulnya. Yang manajerial adalah wewenang lini. Ya. Jadi misalnya staf pembelian, kemudian staf keuangan, gitu. Jadi ada, dan di sini ketika staf itu sebenarnya dia nggak punya bawahan, tapi punya atasan.
sifatnya dia adalah advice atau memberikan nasihat. Namun keputusan akhir tentunya pada wewenang di manajer lini. Dan kemudian yang terakhir adalah wewenang komite atau kelompok yang diberikan kepada komite atau komisaris atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Nah, jadi ada di sini yang garis putus-putus itu adalah wewenang staf. Artinya apa? Artinya di sini levelnya sama, tapi tidak bisa memberikan perintah langsung walaupun ada level di bawahnya yang tidak ada lininya, nggak ada garis tidak putusnya. Supaya terjadi permintaan supaya bisa komando gimana? Ngomong sama atasannya, atasan manajer lini. Jadi ketika ada kepentingan misalnya ya salah satu contoh adalah misalnya seseorang menjabat sebagai kepala departemen HRD. Nah, kepala departemen HRD itu posisinya tinggi, tapi ketika ada sesuatu hal yang sifatnya dengan karyawan dalam suatu departemen, maka harus berkoordinasi dengan atasan yang bersangkutan. Tidak bisa langsung. Karena HRD itu meliputi kepada semua yang ada di organisasi tersebut. Kemudian departemen teknik misalnya itu juga menyangkut dengan suatu koordinasi, bukan ini. Jadi ketika mau misalnya perawatan, maka pertama harus koordinasi penjadwalan. Ketika terjadi downtime, maka harus berkoordinasi dengan kepala departemen lini. Bentuk dasar struktur organisasi ada 4 bentuk yang mencerminkan tren umum yang diikuti sebagian perusahaan. Yang pertama adalah fungsional, kemudian divisional, matrik, dan internasional. Nah, fungsional itu bentuk organisasi berdasarkan kewenangan dan keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Jadi antara fungsi atau kelompok tertentu, misalnya produksi, berintegrasi, berkaitan dengan misalnya quality control karena barang-barang produksi harus diperiksa termasuk. Kemudian juga ada keterkaitan misalnya dengan maintenance karena di situ berhubungan dengan alat-alat yang digunakan. Kemudian struktur yang lain adalah divisional. Struktur organisasi dengan divisi atau di sini ada departemen yang memproduksi. Jadi istilah divisi, istilah departemen, istilah bagian itu adalah istilah-istilah yang dipakai umum di perusahaan, hanya mungkin ketika suatu perusahaan itu besar, maka di bawah payung perusahaan itu di bawahnya adalah divisi. Di suatu perusahaan tertentu, misalnya produksi atau keuangan itu adalah merupakan divisi, tapi di unit yang lain itu merupakan departemen. Nah, divisi itu biasanya dijabat oleh para top management vice president atau direktur. Sedangkan kalau departemen itu bisa jadi atau umumnya dijabat oleh para manajer. Jadi lini atas setelah perusahaan, di bawahnya itu divisi, di bawahnya adalah departemen atau dengan jabatan manajer. Di bawahnya lagi maka ada unit atau bagian. Dan itu kalau di Indonesia bisa artinya seksi. Seksi. Kalau Indonesia bagian sendiri, seksi lebih kecil lagi. Tapi sebetulnya head section itu sendiri adalah kepala bagian. Nah, nanti di bawahnya lagi akan ada penyelia atau supervisor. Kemudian matrik. Nah, matrik ini menggabungkan antara kelompok misalnya fungsional maupun divisional. Jadi satu orang itu ada melapor terhadap 2 manajer atau lebih. 2 manajer atau lebih. Misalnya melapor pada manajer area, kemudian dia sekaligus chef, maka akan melapor kepada misalnya kepala chef. Kemudian yang internasional itu
yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pasar global. Nah, jadi misalnya saat ini Toyota itu kan diproduksi bisa jadi di Indonesia, tapi bisa juga dikirim misalnya Avanza dia dikirim ke negara lain dan kita itu hampir sama misalnya produksi mobilnya itu dengan Thailand gitu. Jadi banyak kesamaan antara Indonesia dan Thailand yang membedakan persis ketika dia ngomong, misalnya dia ngomong bahasa Thailand itu sering beda. Sebetulnya kayak masakan itu banyak mirip-miripnya, misalnya di sana ada tom yum, sebenarnya di kita ada sayur asam, kemudian nasi goreng, termasuk mobil-mobilnya itu hampir sama gitu. Hampir sama. Mukanya juga hampir sama. Nah, kemudian contoh struktur organisasi matrik adalah seperti ini. Jadi ada sebelah atas, sebelah kiri. Jadi inilah contoh dari metrik omnimedia, di mana CEO itu membawahi grup media dan grup merchandising, tapi di situ ada spesialisasi area. Jadi misalnya memasak, itu yang masuk bagian majalah juga masak majalah di bagian majalah. Kemudian ada bagian buku, ada bagian internet, tapi semuanya ada masak. Kemudian radio, koran, TV, nah seperti itu. Karena selain masalah spesialisasi atau fungsional juga masalah dengan departementalisasi, misalnya majalah, buku, internet dan sebagainya. Kemudian, nah ini untuk contoh struktur divisi internasional, di mana divisi internasional itu membawai misalnya Amerika, Eropa, Asia untuk pasar global. Nah, di organisasi abad 21 itu ada bentuk baru dari organisasi yang populer namanya pertama organisasi tanpa batas. Di mana apa? Hampir kesannya tidak ada atasan bawahan. Jadi sifatnya lebih ke arah fungsional semua. Jadi menghilangkan batas-batas dan struktur tradisional. Jadi semuanya seakan kawan tapi juga seakan ayo dikerjakan bareng. Kemudian organisasi tim, isunya organisasi yang berdasarkan keputusan kolektif, keputusannya diambil secara bersama-sama dan ini biasanya tipe-tipe proyek tanpa ada hierarki. Kemudian organisasi maya itu adalah organisasi yang sebetulnya hampir sama dengan tanpa batas, tapi di sini adalah organisasi dalam bisnis internet, digital marketing dan sebagainya. Jadi di situ tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tapi sifatnya mitra. Jadi ketika kita membutuhkan ya kita disuplai. Pensuplai itu bukan atasan kita, begitu juga yang membeli. Nah, seperti itu. Kemudian organisasi pembelajaran itu adalah mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Nah, ini adalah contoh organisasi maya. Jadi ada organisasi inti, ada keuangan, operasi dan manajemen, tapi ada bidang kontrak di Asia, kontrak penjualan pemasaran, kontrak distribusi, kontrak administrasi. Jadi hampir semua bisa jadi mereka nggak ada tempat, nggak ada toko gitu. Kemudian ada organisasi informal, di mana organisasi informal ini lebih ke arah jaringan sosial. Namun di sini, nah ini yang paling sering terjadi, misalnya terjadi di karyawan berlevel supervisor, karena supervisor sendiri adalah lini yang paling dekat dengan operator. Dia seorang manajer, tapi manajer paling bawah, sehingga dia interaksi sosialnya itu paling tinggi. Ketika ada acara kondangan, syukuran, dia harus hadir, kemudian ada keluh kesah karyawan, itu pasti terlempar ke dia. Nah, itu juga nanti atasannya itu juga akan ketika meminta sesuatu biasanya lewat supervisor ini. Nah, jaringan informal ini kadang-kala juga untuk memperkuat eh, eh, komunikasi di seluruh organisasi. Kemudian ada entrepreneuring, itu adalah pemanfaatan jaringan tadi, organisasi informal untuk alasan-alasan inovasi. Sebagian besar manajer sadar bahwa organisasi informal pasti terjadi, baik diinginkan ataupun tidak. Yang kedua, manajer mengetahui cara menggunakan organisasi informal tersebut untuk mendukung organisasi formal. Jadi misalnya ketika kita akan melakukan suatu perubahan kebijakan, misalnya pengurangan
pengurangan karyawan atau pengurangan insentif, tentunya memanfaatkan situasi-situasi yang informal dan sosial. Nah, di sini disebut dengan adanya entrepreneuring, yaitu menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil di dalam batas struktur organisasi yang besar dan birokratif. Demikian kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipelajari, didalami, dan kalau ada yang kurang silahkan ditonton ulang di YouTube atau silahkan di-download, termasuk materinya nanti saya cantumkan di dalam on class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.